Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan kasir dan asisten keuangan di warung spesial sambal SS Indonesia ini. Pertama-tama tentu saya mengajak rekan-rekan semua untuk selalu bersyukur karena sampai hari ini kita masih bisa bekerja di saluran tempat kita tercinta ini. Di saat rekan-rekan yang lainnya masih banyak yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan kita. Mungkin bisa jadi juga apa yang menjadi keluh kesah dari kita, apa yang menjadi rasa berat dari kita, itu menjadi impian dari rekan-rekan di luaran sana yang sangat banyak sekali. Nah, tentu dari sini saya juga mengajak rekan-rekan untuk selalu bersyukur karena di satu sisi SS masih tetap survive untuk mensejahterakan karyawannya, dan alhamdulillahnya kita tidak ada yang dirumahkan ataupun kita tidak ada yang di PHK. Itu adalah tentu rasa syukur yang sangat luar biasa sekali yang sangat harus kita syukuri dalam-dalam. Baiklah, di briefing kasir pada pagi hari ini tentu rekan-rekan semua di episode sebelumnya sudah mendapatkan materi ataupun share ilmu perihal 4 prinsip dasar yang ada di SS. Yang pertama dari jujur tentu sudah, disiplin tentu sudah, bekerja keras tentu sudah, yang keempat rendah hati tentulah sudah, dan terakhir ya di briefing pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar perihal prinsip dasar bekerja warung SS yang kelima, yaitu takwa. Oke, berbicara masalah takwa ya kan, tentu ini ada hubungannya dengan kerohanian, yaitu berupa hubungan kerja kita, hubungan batin kita itu kepada yang di atas, ya, kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, bagaimana setiap pekerjaan yang sudah kita lakukan itu tentu bentuk dari ibadah. Ya kan? Maka dari itu prinsip takwa ini dalam sebuah bekerja tentulah sangat penting dimiliki oleh setiap karyawan. Ya kan? Kita sudah tahu betul takwa itu apa sih? Ya, kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh guru ngaji kita mungkin, ya kan, takwa itu adalah kita melakukan apa yang menjadi perintah dari Tuhan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. Ya, seperti itu. Namun di sini saya akan lebih mempertegas maksud dari takwa itu. Nah, takwa dalam bekerja ya, yang perlu kita pelajari di sini itu adalah kita harus berhati-hati dalam setiap hal. Kita harus mewaspadai setiap aktivitas yang kita kerjakan dalam bekerja. Di mana tujuannya supaya setiap pekerjaan yang sudah kita lakukan itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi poin takwa yang perlu kita garis bawahi di sini adalah hati-hati, ataupun kita tetap harus waspada. Jadi tidak terlalu kencang juga dalam bekerja, namun juga tidak terlalu lambat juga dalam bekerja. Nah, beberapa poin-poin bekerja ya yang ada kaitannya dengan takwa yang perlu kita sama-sama lakukan di warung spesial sambal SS ini dapat kita saksikan dalam beberapa video berikut ini. Selamat menyaksikan. Gimana, Mbak? Ambil modal. Oke. Nih. Pinjam kalkulatornya, Mbak. Oke. Kemarin gimana? Lancar nggak? Warungnya ya? Lancar sih. Soalnya kan malamnya juga hujan, jadi nggak terlalu ramai. Di sepi ya? Nggak ada konsumen yang riuh gitu? Nggak ada. Angkanya nggak ada sih. Tak hitung dulu ya, Mbak. Siap. Pas tidak? Kayaknya sih tadi pas. Oh, pas. Tak selesaiin dulu ya. Oke.
Gimana, lebih po? Iya Mbak, kayaknya lebih 10.000. Sudah yakin? Udah, kita hitung 2 kali. Oke, siap. Kembaliin ya. Iya, terima kasih ya. Ya. Makasih ya Mbak. Ya, semangat ya. Iya. Sekecil apapun perbuatan kita, pasti akan kita lihat hasilnya kelak. Begitu juga baik dan buruknya perbuatan kita, pasti akan ada balasannya. Selamat siang. Dari meja berapa Pak? Nomor 7. Nomor 7. Saya cek lagi ya pesanannya. Tadi ada minumnya jus alpukat, es lemon tea, sambal bawang, ayam kampung dada sama nasinya 1 orang aja. Ada tambahan yang lain Pak? Tidak. Gak ada. Totalnya 40.000. Uangnya saya terima 50.000 ya. Kembalinya 10.000, silakan dicek lagi, pastikan tidak ada yang tertinggal. Terima kasih sudah berkunjung di warung SS. Terima kasih. Selamat siang. Dari meja berapa Mbak? Dari meja 10. Meja Tadi 10. pesen cakangkung ada uletnya ya Mbak ya? Oh, ada ulatnya. Udah ada uletnya, rasanya nggak enak. Oh, Wah, iya. karu-karuan. Mohon maaf ya Mbak ya. Nanti saya sampaikan ke bagian produksinya, mungkin berkenan untuk diganti dengan menu yang baru. Nggak usah, paling nanti kalau diganti juga ada uletnya lagi. Oh ya, mohon maaf ya. Dari meja 10 totalnya 45.000. Nih Mbak, Uangnya 50.000 ya. Kembalinya nggak usah Mbak. 5. Terima kasih. Setiap perbuatan baik tidak selalu harus berbalas dengan hal yang baik pula. Di saat seperti itu, sikap takwa akan selalu mengarahkan seseorang untuk berbuat semata-mata hanya kepada Tuhan. Dalam aplikasi kasir, tersenyum pada konsumen, melayani dengan ikhlas, melayani dengan rasa sabar, semua itu harus diyakini semata-mata karena Tuhan Yang Maha Esa. Kerja dari tadi nggak selesai-selesai, konsumennya banyak, belum istirahat lagi. Oh iya, wis ngerti kabar si Amir rum. Amir sapa? Kancane dhewe kuliah. Amiruddin. Heeh. Oh, lha emang apa? Jarane dhek kesandung kasus. Kasus ning penggelapan. Ning kantore. Heeh, ning kantore. Lah terus piye? Ya saiki lagi proses sih. Kayane ya PHK. Ya. Lah kasusnya kurang gede. Ya itu penggelapan juga korupsi. Kayak markup nota ngono. Padahal kan jabatannya DN juga wis dhuwur gitu. Ya karena biyen kuliah ya ngono kae arep piye meneh. Iya sih ya. Setiap orang pasti mempunyai keadaan masing-masing. Boleh jadi sesuatu yang menurut kita itu buruk, mungkin itulah yang terbaik untuk kita. Dalam hal pekerjaan, bisa jadi pula apa yang menurut kita itu berat, itu mungkin bisa jadi adalah impian bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah, dari beberapa video yang kita simak tadi akan kita bahas satu persatu perihal implementasi takwa di lingkungan warung spesial sambal SS khususnya untuk personel keuangan. Poin pertama, ya kan tadi sudah kita lihat bahwa kita harus tetap patuh pada tata tertib, ya kan, dimana di sini kalau erat kaitannya dengan keuangan, ya jelas pertama kasir, ya kan, hubungannya dengan uang. Kasir itu diberikan wewenang dalam bekerja tidak diawasi oleh siapapun, ya, tidak diawasi oleh siapapun. Nah, padahal setiap konsumen yang membayar itu langsung ke kasir. Nah, disinilah fungsi takwa. Kalau seumpama dari kasir tadi sudah memiliki rasa takwa, tentu meskipun tidak diawasi oleh siapapun, dia pasti akan tetap bekerja sesuai dengan standar. Ya,
Misalkan di kasir kalau ada kembalian dikembalikan. Misalkan kalau ada uang tips tidak disimpan secara pribadi. Nah, disitulah tentu fungsi-fungsi takwa ya kan yang ada hubungannya dengan kehati-hatian, di mana kasir itu tetap harus bekerja, tetap harus mendapatkan uang, tetap harus menerima uang dari konsumen. Namun di satu sisi juga kasir itu harus menjaga hatinya supaya tidak terlalu tergoda. Nah, maksud dari kehati-hatian di sini adalah kita di posisi tengah. Ya tetap bekerja, namun bagaimana caranya meskipun tetap bekerja, meskipun tetap memegang uang, meskipun tetap memegang pembayaran dari konsumen, namun dari kasir tersebut tidak tergoda. Begitu juga di asisten keuangan, ya kan, dimana asisten keuangan ini tentu sangat banyak sekali peranannya, ya terutama masalah uang, ya kan, terutama masalah uang. Karena kalau di warung, terutama dari tipe mandiri, ya kan, uang dari kasir itu masuknya ke asisten keuangan. Asisten keuangan itu mengolah, ya kan, asisten keuangan itu mengolah, mendapatkan wewenang full untuk mengolah uang dari penjualan. Mana harus membayarkan bahan baku, di mana harus membayarkan pembelian bahan-bahan yang lainnya, di mana harus kita bayarkan listrik dan lain sebagainya. Nah, di sini juga karena semua itu wewenangnya di asisten keuangan, ya kita ya di asisten keuangan kalau seumpama sudah memiliki prinsip takwa dalam dirinya, tentu akan menyampaikan, tentu akan menuliskan, mencatatkan secara akuntabel dari setiap catatan-catatan yang berhubungan dengan uang. Nah, itu ya, jadi rekan-rekan kasir dan asisten keuangan itulah dari sisi tata tertib perihal takwa yang perlu kita jaga. Nah, di video kedua yang sudah kita saksikan tadi, di mana dalam bekerja itu kita juga hanya tetap mengharapkan rahmat dari Allah, rahmat dari Tuhan ya. Ya, maksudnya seperti apa? Ya, meskipun tadi ada komplain, meskipun komplainnya seperti apapun, sepedas apapun, ya kita tetap harus senyum, ya kan? Karena tidak semua pekerjaan itu ya berbuah selalu manis, ya kan, tidak semua pekerjaan itu berbuah selalu manis. Tapi poin yang perlu kita catat di sini adalah bagaimanapun komplainnya, bagaimanapun sikap rokok dari konsumen ke kita, ya kita tetap harus menghadapi dengan sabar dan senyum, karena itulah wujud takwa yang harus kita jalankan dari poin bahwa kita bekerja hanya ingin mendapatkan rahmat dari Tuhan semata. Nah, dalam bekerja tentulah kita pasti akan mendapati situasi yang berat. Tadi sudah kita simak bersama-sama bahwa pasti untuk kasir tentunya ya kan, bekerja itu pasti ada komplainnya. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Untuk asisten keuangan ya pasti berat juga, untuk bagaimana ketika ada selisih ya kita harus sampai malam jitingi satu-satu mencari lauk yang hilang, itu kan tentu sangat berat ya kan. Nah, namun disinilah perlu rasa takwa yang harus kita perdalam dalam diri kita. Kalau kita memiliki rasa takwa dalam hati kita, ya kan, tentu kita tidak akan secara mudah langsung mengumpat, langsung mengatakan bahwa wah, kerja kok berat banget sih, ya kan, wah, kerja kok gini banget sih. Nah, itu kita tidak akan lebih cepat mengatakan seperti itu, ya kan. Maka dari itu poinnya itu adalah kita juga ketika kita dalam posisi itu, poin bersyukurlah yang harus kita tinggikan. Ya kan, bersyukur dalam hal apa? Ya bersyukur kita juga masih bisa bekerja dalam hal ini, ya kan. Bersyukur dalam hal apa lagi? Kita juga bersyukur ya pekerjaan apa yang sudah kita lakukan ini tentulah pasti didamba-dambakan oleh rekan-rekan kita yang lainnya. Meskipun tentulah apa yang setiap kita kerjakan itu pasti sangat berat sekali. Maka dari itu poin ketiga dalam aplikasi takwa yang ada di warung spesial sambal SS ini adalah kita tetap dan harus selalu meninggikan rasa syukur dalam hati kita. Sebenarnya masih banyak implementasi perihal nilai-nilai takwa yang ada di warung spesial sambal SS ini yang bisa kita gunakan sebagai pijakan dalam bekerja. Karena dengan nilai-nilai takwa ini bisa menjadi fondasi dasar dalam hidup kita. Tentu dengan bekal takwa,
kita dapat mengetahui dan meyakini bahwa perbuatan yang kita lakukan akan bisa menuju ke arah yang baik maupun yang buruk. Jadi, mari kita jadikan takwa sebagai budaya keseharian kita, bahkan sampai saat kita bekerja ini. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Tuhan. Demikian tadi beberapa nilai-nilai perihal rasa takwa yang bisa kita aplikatifkan dalam bekerja di warung spesial sambal SS ini. Tetap semangat untuk rekan-rekan kasir dan asisten keuangan di warung spesial sambal SS ini, tetap kerja keras dan tetap selalu dijaga supaya warung spesial sambal SS ini sebagai saluran rezeki kita tetap bisa maju dan berkembang. Ya, itu beberapa materi yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pedas abis.